welcome back to podcast with Benefit. Tempat dimana kita tuh akan bahas yang seru-seru banget. Dan terus itu kita bakal bahas yang menarik. Yang kita itu akan bahas tentang kehidupan kita sehari-hari yang paling dekat itu. Nah, di sini saya Irma Melinda selaku host akan berbincang-bincang santai aja nih ya teman-teman semuanya. Dan sebelumnya itu kita perkenalkan dulu nih bintang tamu kita. Boleh perkenalkan diri? Hai semuanya. Perkenalkan nama aku Nurhasana. Aku di sini sebagai narasumber yang didatangkan langsung oleh Irma buat pembicara di sini. So, aku juga bawa teman aku. Nama aku Galang Rabu Samanta. Jadi di sini temannya Nur bawaan dari Sekolah. Iya sih, sekolah ya. Oke, sebelum ke pertanyaannya ya, sebelum masuk ke pertanyaannya, coba nih kita bayangin dulu nih. Kita kan bangun tidur tuh nggak langsung ngecek HP nih, misalnya ya. Kita nggak ngecek HP, kita nggak ngecek notifikasi, kita nggak ngecek chat, kita nggak ngecek handphone lah ya intinya. Dan kita nggak bisa ngedengerin lagu dari handphone itu ya. Kita nggak ngecek HP. Nah terus di zaman sekarang ini nih, HP itu udah kayak nyawa kedua nggak sih teman-teman? Kita butuh buat sekolah ya kan, buat kerja, buat hiburan, bahkan buat ngobrol sama temen yang mungkin jaraknya itu deket sama kita aja kadang butuh HP kan? Ya kan kadang tuh males ya kan ngobrol nyamperinnya itu. Nah terus apa iya sih kita tuh ketergantungan banget sama HP? Nah di episode ini tuh kita akan bahas seberapa besar sih pengaruh HP di hidup kita, kenapa susah banget lepas, dan apa jadinya kalau kita nggak megang HP walaupun cuma sehari. Yuk kita mulai aja ya. Dari Nur nih mungkin bisa menjawab ya. Coba jujur aja deh, kalau kita bangun tidur tuh yang dicari tuh apa sih? Oke, kalau aku sendiri biasanya memang bangun tidur tuh langsung buka HP. Karena kenapa? Karena alarm yang bangunin. Karena alarm yang bangunin, jadi aku otomatis langsung buka HP buat lihat jam. Habis itu biasanya ya udah langsung bangun. Kayak HP itu pagi-pagi cuma buat ngecek jam doang. Selebihnya aku tetap fokus pada real life dan real time. Kalau saya sih sama aja, kayak bangun tidur pasti ngecek HP karena ngeliat jam, ngeliat notifikasi mungkin kan. Terus ngumpulin nyawa sambil kayak scroll TikTok atau Instagram gitu-gitu sih. Gitu ya. Oke. Coba bayangin aja nih ya untuk kalian. Kalau sehari aja kita nggak megang HP, hidup itu kayak flat banget gak sih, ya kan? Dan kita juga nggak bisa buka medsos, nggak bisa buka chat, ya kan? Bahkan kalau kita kalau lagi gabut kadang bisa dengerin musik kan kalau dari HP. Nah, tapi apa iya sih kita setergantungan itu gitu? Apa yang bisa terjadi kalau misalnya kita nggak bisa main HP itu apa yang kita lakukan gitu? Sebenarnya kan kita tuh emang nggak bisa jauh-jauh dari HP. Namanya perkembangan zaman itu pasti ada plus minusnya. Nah tergantung gimana kitanya aja. Kitanya mau mengekspresikan teknologi itu dengan cara yang positif atau dengan cara yang negatif. Kalau masalah ketergantungan ya itu selebihnya ada di kita. Di kita masing-masing. Iya. Sebenarnya kalau kita sendiri sebagai pelajar ya, nggak akan 100% hidup itu di HP kan. Kita juga guru-guru pasti nyuruh kita buat open book gitu kan. Nggak bakal ketergantungan sih. Cuma faktanya itu ada 3,8 miliar orang di dunia ini yang ketergantungan. Betul banget ya. Ketergantungan. Jadi di mana dia nggak bisa hidup tanpa HP. Jadi dia mengesampingkan real life-nya, real time-nya dengan teman-teman aslinya di dunia nyata itu dia kesampingkan, dan dia lebih peduli sama teman-teman yang ada di HP-nya, sibuk dengan dunia HP-nya. Bukan HP doang ya, gadget atau bisa game. Orang tuh banyak banget yang kecanduan sama game. Kalau menurut Galang gimana? Kalau menurut saya sih mungkin nggak terlalu tergantung ya. Kayak misalkan kalau dulu nggak ada HP, main sama teman, tergantung
kalau dulu tuh ada namanya musim-musim, kayak musim kelereng, layangan, seperti itu. Jadi pasti kayak tahu kawan di mana, udah feeling. Kalau sekarang ini harus chatan dulu mau di mana ngumpul-ngumpulnya. Ya. Jadi positif juga kan Ada ya? positif dan negatifnya. Karena berkembang zaman Iya, itu. benar. Nih, terus ya. Sebenarnya tergantung kitanya juga sih teman-teman ya, betul banget. Kalau sehari aja nih aku juga nih ada pertanyaan. Kita ini apa? Nempel banget nih sama HP kan. Tapi kenapa sih kadang tuh HP juga kan susah bikin lepas ya kan. HP juga kan bikin kita keracunan gitu kan kalau kita nggak bisa mengontrolnya itu. Menurut teman-teman itu pendapat teman-teman, kenapa sih di zaman sekarang ini anak-anak tuh kadang ada yang banget yang susah lepas dari HP gitu, dari genggaman kita gitu. Kalau bukan karena kitanya masing-masing, kayak mana itu? Aduh. Misal nih ya, ada tuntutan dari pekerjaan. Iya, betul. Tuntutan pekerjaan yang ngebuat kita nggak bisa lepas dari gadget. Work from home kan. Terus juga ada kayak anak-anak kecil yang nggak diperhatiin sama orang tuanya. Kalau aku sih jujur, aku bakal ngebatasin anak aku main gadget. Apalagi kalau dia tuh masih underage. Kalau dia belum punya KTP, itu HP masih akan aku awasin. Karena nggak boleh, nanti dia ketergantungan. Apalagi dunia di handphone itu bahaya kan kalau nggak orang tua yang kontrol. Makanya ada banyak anak-anak kecil yang sekarang udah bisa mencari banyak informasi yang negatif. Makanya pola pikir anak kecil zaman sekarang sama bahasanya juga kadang-kadang cenderung ke hal-hal yang negatif karena dari yang mereka konsumsi dari handphonenya. Kalau menurut saya sih kalau ketergantungan gitu mungkin karena banyak yang kejebak di dalam game ya, karena gak lupa waktu. Kayak misal kalau udah asik seperti bermain Mobile Legend gitu kan, mungkin satu gamenya serasa mungkin paling lama 20 menitan lah. Terus kalau main sekali tuh kayak kurang, mabar sama kawan apalagi asik-asiknya kayak gitu kan. Jadi ketergantungan tuh mungkin banget sih buat anak-anak muda sekarang gitu. Banget ya. Dan menurut kamu nih ya, HP itu lebih banyak posisi manfaatnya atau mudaratnya nih? Maksudnya posisi jeleknya atau negatifnya? Jelek dan bagus. Iya, maksudnya itu ya. Kalau menurut kalian gimana? Itu sih kembali lagi dengan gimana kita makainya ya. Teknologi itu pasti dibuat karena ada inovasi, karena ada kebutuhan yang membutuhkan di masa depan. Handphone, sekarang kita bicara tentang handphone aja lah ya. Yang paling dekat sama kita sekarang handphone. Handphone itu kalau misalnya kita nggak make dan kita belajar belum ada buku, bakal susah kan. Bahkan even guru pun itu ngajarnya pasti pakai HP, perlu gadget kan. Dia pasti akan terus belajar, guru pun. Apalagi kita sebagai pelajar kan. Jadi tentang banyak hal negatif atau positifnya itu tergantung bagaimana cara kita mengontrol si handphone ini. Sering kali si handphone ini disebut sebagai Dajjal kan, Dajjal gepeng atau iblis gepeng, setan gepeng. Itu tuh karena banyak orang yang mikir kalau wah anak-anak kalau udah kena handphone, kalau udah megang handphone gak inget sholat, gak inget belajar, ya kan? Banyak orang tua yang kayak gitu karena anak-anaknya sendiri nggak bisa ngontrol apa yang mereka gunakan lewat handphone ini. Itu tuh kembali lagi sama apa yang kita gunakan ya. Kalau menurut saya sih positif negatifnya ada banyak ya. Kayak misalkan adik saya waktu main gadget ada positif kayak dia belajar, ada belajar bahasa Inggris gitu-gitu kayak dari lagu. Terus negatifnya dia jadi apa ya, introvert gitu. Kalau sama sosialnya kurang dia. Iya, kurang bisa karena terlalu tergantung sama handphone. Menurut saya kayak gitu sih. Itu karena nggak dibatasin juga ya. Iya, karena gak kepantau juga sih sama orang tua. Ya, betul banget ya.
Jadi teman-teman, itu tuh banyak banget ya sisi positif dan negatifnya dari kita bermain handphone itu. Jadi hidup satu hari tanpa HP itu bisa nggak sih? Sebenarnya bisa teman-teman, tergantung kita sendiri yang ngendalinya. Dan justru sekarang itu HP itu bisa membantu kita dalam menggali informasi atau mencari sesuatu yang Nggak ada di buku ya. Betul banget. Dan thank you banget nih ya untuk bintang tamu kita yang udah datang hari ini, udah sharing-sharing ya tentang pembahasan kita hari ini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay mindful dan jangan lupa hidup di dunia nyata ya guys. Bye.